Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai internal memori. Pada dasarnya memori internal ini tersusun dari bahan semikonduktor. Jadi ada beberapa jenis memori internal. Yang pertama ada RAM. Ya. RAM ini dikategorikan sebagai memori yang bisa di read dan write. Ya. Jadi kedua-duanya bisa dilakukan ke dalam RAM. Ya. Kemudian proses penghapusan data bisa dilakukan dengan aliran arus listrik ke dalam RAM. Ya. Nah, dengan aliran arus listrik ini nanti bisa dilakukan penghapusan dalam bentuk atau level byte, ya. Bisa 1 byte, bisa 2 byte, 3 byte atau dan lain sebagainya. Nah, proses penulisannya, write data, sama dengan proses erase data. Jadi bisa dilakukan secara mengalirkan arus listrik atau electrically. Ya. Kemudian volatility di sini untuk RAM dia sifatnya volatile, ya, volatile. Ya. Jadi data akan hilang, ya, ketika mesin dalam keadaan mati atau jika terjadi interupsi aliran listrik, misalnya mesin kita tiba-tiba drop mati, maka data-data yang ada di RAM akan dikosongkan lagi, ya, dikosongkan lagi. Nah, yang kedua ada read only memory. Jadi dikatakan read only memory atau ROM ya hanya bisa di read saja. Jadi kita tidak bisa memprogram ulang atau menuliskan data kepada memori ini. Ya. Jadi memori ini nanti memori yang satu ini sudah diprogram dari pabriknya sendiri, dari vendornya sendiri. Ya, sudah ditanamkan di sana. Jadi untuk proses penghapusan data ini not possible. Ya. Nah, kemudian untuk semua jenis-jenis ROM ini sifatnya non volatile. Jadi data akan tetap berada di sana walaupun ada interupsi listrik. Ya. Kemudian jenis ROM ini ada beberapa, ada programmable ROM atau disingkat dengan PROM. Ya. PROM ini disebut juga sebagai dikategorikan sebagai read only memory, ya. Tetapi bedanya dengan ROM ini sifatnya programmable, artinya dipabrikan, dia dibuat dalam bentuk yang kosong atau memori yang kosong, ya. Kemudian pengguna akan melakukan pengisian data terhadap PROM ini, namun hanya sekali pengisian saja, ya, hanya sekali pengisian saja. Nah, untuk selanjutnya tidak bisa lagi diprogram ulang, ya. Jadi hanya sekali saja. Makanya ini disebut sebagai read only juga, ya, read only memory. Nah, untuk penghapusannya juga tidak ini not possible, ya. Nah, selanjutnya ada erasable PROM, ya. Jadi ini PROM yang sudah bisa dilakukan penghapusan data tetapi dengan menggunakan UV atau sinar ultraviolet. Ya. Nah, level yang bisa dihapus dengan menggunakan UV ini ya satu chip, ya, satu chip dia langsung bisa dihapus, ya. Artinya data di dalam chip tersebut akan hapus, bisa diprogram ulang lagi, ya. Nah, kemudian ada electrically erasable PROM atau EEPROM, ya. Nah, ini perbedaannya hanya di dalam proses penghapusan data. Dia ini sudah bisa menghapus data dengan menggunakan aliran listrik, ya. Dan juga level yang dihapus ini sudah dalam byte. Dalam byte. Kalau tadi EEPROM itu dalam data yang ada di dalam satu chip akan hilang, ya. Kalau dia EEPROM dia sudah dalam bentuk level byte, ya. Kemudian ada flash memory. Nah, flash memory ini kita kenal dengan memori flash disk, ya.
Jadi dia penghapusannya dengan ini aliran listrik ya. Misalkan kita hapus data dari flash disk kita ya, tentu ada aliran listrik yang terjadi di sana, makanya ada data yang terhapus ya. Atau ada data yang kita masukkan ke dalam flash disk kita, artinya tetap ada proses aliran listrik di sana. Aliran listrik dalam bentuk bit-bit data ya. Nah, di sini untuk flash memory ya, levelnya sudah level besar ya, block. Ya. Makanya kita bisa langsung hapus per folder yang memiliki data megabyte atau bahkan gigabyte, bisa kita hapus langsung sekaligus ya. Nah, untuk semua PROM ini non volatil. Untuk RAM ya, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, RAM ini ada dua jenis ya, ada dua jenis. Yang pertama ada static ya, dan juga ada yang sifatnya dynamic ya. Ada static dan dynamic. Nah, untuk RAM sendiri ya, dia terdiri dari sel ya, terdiri dari sel yang fungsinya ya tempat data-data yang akan kita masukkan ke dalamnya atau yang akan kita read ya. Jadi dalam bentuk sel. Di dalam sel ini nanti semua di write datanya ya, di write kemudian bisa di read ya melalui sel-sel data tersebut. Nah, kemudian di sini ada setiap write read data mempunyai 3 sinyal ya, ada select di sini, kemudian kontrol sinyal juga, kemudian data in untuk melakukan write. Kalau untuk read dia ada select sinyal, kemudian ada kontrol, kemudian ada sense ya, untuk melakukan read data. Salah satu jenis RAM ada sifatnya dinamis atau disebut sebagai DRAM, dynamic RAM. Nah, di dalam dynamic RAM ini memiliki kapasitor. Kapasitor ini fungsinya yaitu sebagai penyimpanan data. Data di sini disimpan dalam bentuk bit, ya, bit-bit data. Nah, kemudian kapasitor ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan arus listrik. Namun, arus listrik di dalam kapasitor ini tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama, sehingga ini perlu dilakukan refresh secara periodik ya, secara periodik atau secara terus-menerus ya, untuk bisa mempertahankan data yang ada di dalamnya. Nah, sehingga dynamic RAM ini disebut sebagai memori yang hanya bisa menyimpan data ketika dialiri oleh arus listrik. Nah, ketika tidak dialiri listrik lagi, maka data akan hilang ya, akan erase ya. Nah, ini merupakan struktur dari DRAM ya. Jadi ini struktur ini terdapat pada setiap sel yang ada di dalam DRAM. Nah, setiap sel itu sendiri hanya bisa menyimpan satu bit data ya. Satu bit data yang hanya disimpan di dalam satu sel. Nah, di sini transistor ini ya, transistor ini merupakan switch nanti, switch antara address line ya, dan juga kapasitor ya. Jadi nanti ketika switchnya close, tertutup, maka akan ada aliran listrik yang memberikan tegangan terhadap address line ya. Kemudian ketika switchnya dalam keadaan open, artinya tidak akan ada kontak terhadap address line yang membuat ya, atau menyebabkan tidak ada tegangan terhadap address line. Nah, kemudian untuk address line ini ya, address line sendiri ini posisinya akan aktif ketika ya, ketika data atau sel ini akan di read ya, dalam artian data dalam sel ini akan di read
atau di write ya. Jadi address line ini akan aktif ketika read write data ya. Jenis RAM yang kedua ada static RAM atau SRAM ya. Nah, SRAM ini biasanya nanti kita temukan di dalam cache memory ya. Nah, untuk bit-bit data ini disimpan di dalam transistor ya. Ada 6 transistor yang digunakan dan juga 2 kapasitor ya. Nah, namun untuk penyimpanannya di dalam transistor untuk penyimpanan bit data, sehingga akan sangat berbeda dengan dynamic RAM, di mana di dynamic RAM penyimpanannya menggunakan kapasitor, yang artinya kapasitor tidak bisa mempertahankan arus listrik ya yang dikenakan padanya, tidak bisa dipertahankan secara terus-menerus dan butuh di refresh. Nah, sedangkan di static RAM dia sudah menyimpan data bit data di dalam transistor sehingga tidak perlu melakukan refresh ya. Kemudian ini strukturnya sudah sangat kompleks karena terdiri dari gabungan kapasitor dan transistor. Nah, kemudian di sini lebih mahal ya, jelas lebih mahal. Kemudian lebih cepat ya, lebih cepat karena bentuknya sudah switch on switch off. Kemudian di sini kita lihat strukturnya seperti yang saya bilang tadi bahwa sudah sangat kompleks di sini strukturnya. Terdiri dari beberapa transistor ya, ada transistor yang menyatakan state-nya sendiri nanti, dan kapasitor juga sudah di-apply ke dalam static RAM. Nah, untuk operationnya bisa kalian lihat di sini ya, ada 2 state di sini, state 1 ya, state 0. Kemudian ini perbedaan mendasar dari statik dan di RAM ya, dimana di sini persamaannya ada sama-sama sifatnya volatil ya. Jadi power needed to preserve data, jadi harus ada power atau arus listrik secara konstan ya. Kalau tidak ada atau terputus maka semua data akan hilang. Nah, untuk dynamic ya, untuk dynamic ini lebih simple ya, lebih simple dan lebih smaller ya, kecil. Nah, sedangkan ini untuk di statik dia akan kompleks ya, kompleks dibandingkan dengan dynamic. Kemudian ini lebih dense atau kerapatannya sangat lebih dibandingkan dengan yang statik, karena dia terdiri dari sel-sel penyusun chip tersebut. Kemudian ini lebih murah dibandingkan dengan yang statik ya, membutuhkan refresh karena data disimpan di dalam kapasitor. Kemudian ini larger memory unit ya. Artinya di sini kalau dynamic RAM atau RAM yang lebih sering kita kenal memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibanding dengan cache ya, atau static RAM. Tetapi static RAM jauh lebih cepat ya. Nah, ini adalah gambar dari static RAM ya. Kemudian ini ada dynamic RAM. Ini bisa kalian lihat juga di waktu kalian praktikum membongkar PC ya, bisa kalian lihat RAM yang mana static RAM dan komponen-komponen lainnya. Nah, untuk read only memory atau ROM ya, ini biasanya ini kita akan lihat jika kita bongkar ada di dalam ini ada yang bertuliskan BIOS ya. Ini yang bertuliskan BIOS ini disebut sebagai ROM ya. ROM ini non volatil ya. Ketika ada arus listrik terputus, jadi data tidak akan hilang, data akan tetap ada di sana.
Nah, kemudian ini jenis-jenis dari ROM, ya, written during manufacture, ya. Jadi dibuat oleh pabrik pada saat manufaktur ROM ini, ya, sehingga ROM ini tidak bisa di erase, ya, tidak bisa di erase oleh pengguna, hanya dibuat satu kali saja. Kemudian ada sifatnya programmable, ya, jenis-jenis ROM-nya tadi disebut sebagai PROM, ya. Tadi sudah saya jelasin juga. Kemudian ada di sini EEPROM, ya. Kemudian EEPROM ini dihapus datanya menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian ada yang menggunakan electrical, ya, atau arus listrik, ya, disebut sebagai EEPROM, ya, atau EEPROM. Kemudian ada flash memory, ini pengembangan dari EEPROM, ya, flash memory. Nah, pada saat transfer data dari komponen satu ke komponen lain, ya, misalkan dari CPU ke main memory, seringkali terjadi error, ya, seringkali terjadi error disebabkan oleh mungkin ada noise yang terjadi atau distorsi yang terjadi pada ini pada pad-nya, ya, atau jalur datanya, sehingga menyebabkan ada bit-bit data yang berubah. Nah, bit-bit data yang berubah ini bisa menyebabkan error, ya. Jadi perlu adanya nanti yang mendeteksi ini, ya, apakah data ini ada errornya atau tidak. Kemudian jika ada errornya, nanti data pengoreksi ini bisa mengoreksi atau memberikan data yang sebenarnya atau memperbaiki data tersebut, ya, memperbaiki data tersebut. Jadi perlu ada bit data yang disimpan bersamaan dengan data itu, ya. Jadi misalkan sebuah data memiliki 2 byte atau 16 bit. Nah, pada 16 bit ini akan ditambahkan lagi bit data yang fungsinya untuk mendeteksi atau mengoreksi error yang terjadi. Algoritma yang sering atau salah satu algoritma yang paling sering digunakan yaitu ada yang disebut sebagai Hamming code. Nanti kita akan pelajari bagaimana Hamming code beroperasi di dalam pengoreksian atau pendeteksian error di dalam data. Nah, ini merupakan proses yang terjadi ketika ada nanti data yang dimasukkan ke dalam memori, ya, ke dalam misalkan RAM. Jadi dia nanti sudah dibarengi dengan bit pengoreksi atau bit pendeteksi, ya, pendeteksi error. Kemudian jika kita melakukan read data, maka dia akan di compare lagi apakah data tersebut atau bit data tersebut, bit data tersebut sudah benar atau tidak. Jika terjadi kesalahan atau error data, maka akan dikirimkan error signal terhadap kontrol sinyal, ya, untuk mengontrol error yang terjadi bisa diperbaiki atau tidak. Kemudian jika bisa diperbaiki, maka akan dikoreksi oleh korektor, ya. Kemudian setelah itu data bisa di read dengan dengan benar, ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses Hamming code di dalam pendeteksian error ataupun melakukan koreksi terhadap error data. Oke, untuk internal memory sampai di sini dulu. Kita lanjut dengan Hamming code. Sekian dan terima kasih.